PP yang sudah saya susun kolaborasi dengan Lingga Jati, kelas 3 temanya 4 kewajiban dan hakku sama seperti kemarin yang sudah dipraktikkan. Kemudian subtemanya kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran. Nanti yang ketiga adalah mengajak anak-anak untuk membuat karya SPDP. Karyanya adalah membuat topi sederhana dari kertas koran. Nah, nanti di sini berarti saya akan menyediakan kertas koran dan peralatan yang lainnya. Kemudian jika sudah itu SPDP sudah. Yang ketiga adalah saya akan menarasikan soal cerita matematika. Yang pertama, yang kedua saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, guru akan bersama dengan siswa latihan mengerjakan soal. Dan setelah berlatih beberapa kali, siswa akan diminta untuk mengerjakan sendiri. Selanjutnya adalah penutup. Saya tidak boleh menyebutkan ini berapa istilahnya untuk menyelesaikan satu permasalahan kalau itu di situ ada permasalahan matematika. Silahkan nanti dari nilai matematika itu anak-anak disuruh dengan alat peraga tersebut dulu membagi. Ini kan sudah kreatif, ini sudah ada sebenarnya, tapi bisa nggak? Di sini ada yang menambah apa kira-kira? Teropong, betul sekali. Kita akan mengulang pembelajaran pekan lalu oleh Bu Gita mengenai hak dan kewajiban. Kira-kira dari sekian banyak anak di sini ada yang masih ingat atau tidak? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Angkat tangannya kalau berani. Apa mas? Segala yang kita harus lakukan. Apa itu? Kewajiban. Kata Mas Elang. Kata Mas Elang, kewajiban adalah segala yang kita harus lakukan. Kira-kira jawabannya betul apa salah? Betul ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi sebuah masalah. Makanya kenapa di sini ada gambar teropong? Karena kita akan mencari apa sih masalahnya yang ada di kelas ini atau yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah karya apa? Topi. Karya topi. Hari ini Bu Rina sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Kita akan membuat karya topi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai pembagian dua bilangan saja. Apakah yang tulisannya ada di sini kelihatan dari belakang?
Di sini Bu Rina punya teks bacaan yang judulnya lingkungan hijau. Kalian boleh mengamati terlebih dahulu. Di sini ada tulisannya, kemudian di sebelah kanan ada gambarnya. Sudah diamati? Baik, kita akan membaca secara bergantian. Tapi kira-kira ada yang berani untuk mengawali atau tidak? Oke, silakan. Kelihatan ya? Silakan. Yang keras, berdiri boleh. Berdiri boleh. Oke, Reva, cukup sampai situ. Reva pilih salah satu temannya untuk melanjutkan membaca. Bebas. Nabila, berdiri. Lanjutkan bacaannya. Oke, cukup Nabila. Tunjuk satu temanmu untuk melanjutkan membaca. Bebas. Ayo, telah lanjutkan. Oke, cukup telah. Kemudian satu temanmu untuk melanjutkan membaca. Ayo. Anak-anak. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tadi sudah ada yang membaca, kemudian yang lainnya sudah menyimak. Ibu sekarang akan memberikan petunjuk. Nah, dari teks yang sudah kita baca tentang lingkungan hijau, kira-kira dari teks yang ada di depan ada nggak masalah yang bisa kita dapatkan? Nah, kita akan mengidentifikasi masalah. Kira-kira ada nggak masalah yang ada dalam teks tersebut? Nah, sekarang coba ibu cek satu persatu ya. Dari yang dulu deh. Ajio. Sudah ada masalahnya? Kira-kira apa masalah yang ada dalam teks tersebut? Udara terasa panas. Rifki. Tidak ada pepohonan besar yang hijau. Simak baik-baik anak-anak. Dari teks tersebut, masalah yang bisa kita identifikasi adalah di siang hari, jalan di depan sekolah Dayu gersang. Ada yang tahu gersang itu apa? Tidak tahu? Baik, ibu kasih tahu. Gersang itu artinya kering. Kering karena tidak ada pepohonan. Kalian bisa merasakan jalan yang banyak pepohonannya itu pasti akan terasa sejuk. Kalau jalan yang tidak ada pepohonannya maka akan terasa panas. Nah, panas itu tadi yang dinamakan gersang karena tidak ada pepohonan. Jadi masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Ini masalahnya. Kira-kira cara penyelesaiannya apa ya? Ada yang bisa menemukan cara penyelesaiannya? Eva? Oke, baik. Coba kita baca kembali. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, anak-anak, jadi identifikasi masalahnya adalah karena jalan di depannya gersang dan di siang hari udara terasa panas, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah.
berlanjut selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengamati lingkungan di sekitar kita. Baik, ini akan kita kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 3 sampai 4 orang. Berhitung dari Rizky, 1. Ingat-ingat nomornya. 1. Baik, perhatikan. Yang satu berdiri di sebelah kanan Bu Rina. Yang 2 di depan, yang 3 kiri. Di bawah alat tulisnya. Silakan. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sekarang kita akan melihat. Sekarang kita akan mengidentifikasi masalah yang ada di kelas kita. Kelas berapa ini? Kelas 3. Kalian secara berkelompok mencari 2 masalah. Boleh di kelas, boleh di luar kelas atau di sekolah. Nanti masalah yang sudah kalian temukan secara bersama-sama dicatat di bukunya masing-masing. Kemudian setelah menemukan masalahnya, kalian semuanya berdiskusi secara berkelompok 3. Kira-kira cara penyelesaiannya bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalian boleh mencari, boleh berkeliling 5 menit, nanti kembali lagi ke sini. Silakan. Cari permasalahannya. Cari secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Silakan berdiri kelompok 1, 2, 3. 1, kelompok 1. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk perhatikan. Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi, untuk mencari penyelesaian masalah dari identifikasi masalah yang sudah ditemukan. Paham atau belum? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Wow. Waktunya sudah habis. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Baik. Sekarang Ibu minta tolong kelompok 1 berdiri di depan, kelompok 2 duduk di kursi yang ada di tengah. Boleh duduk di siapa saja. Kelompok 3 duduk di sebelah kiri. Boleh. Minjam kiri kursinya. Kita akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Berdiri di tengah, Mas.
berarti masalahnya ada dua ya. Sekarang cara penyelesaiannya, perhatikan. Sebaiknya kita membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan apa, Mas? Buku-buku yang ini ya jawabannya. Depan dulu. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2, perkenalkan diri kalian, kemudian baca identifikasi masalahnya. Yang keras suaranya biar teman-temannya dengar. Banyak apa kotor? Banyak dan kotor. Kemudian permasalahan yang kedua, cara penyelesaiannya. Sebaiknya atap gelas dibersihkan dan diperbaiki. Kemudian yang kedua, cara penyelesaiannya. Sebaiknya sampah dalam selokan yang banyak tadi dibersihkan. Baik, betul jawaban kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok 2. Mas Rif ini minta tolong dibagikan temannya satu-satu ya. Sudah, perhatikan yang ada di depan. Perhatikan. Perhatikan video yang ada di depan. Silakan. Tuh. Nah, tuh. Lanjutkan. Kalau sudah boleh dipakai. Supaya rapi, saya yang fokusnya dan Frozen kemarin dia fokus seperti dia sekarang dia bingung selalu wajahnya kebingungan apa namanya pas pada saat penampilan di layar ada bingungan sendiri dan dia hanya bingung di dirinya sendiri ya. Dan yang tahu